Air rebusan kacang tanah ini banyak mengandung nitrogen ya teman-teman, dan sangat berguna untuk tanaman, terutama untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang berdaun, terutama sayuran ya. Air rebusan kacang tanah ini tidak saya fermentasi, ini tidak saya saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idava SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Kembali berkebun lagi teman-teman. Setelah libur lebaran, kembali berkebun lagi ya teman-teman. Dan ini keadaan tanaman yang ada di kebun mini depan rumah. Dan ini sebagian sudah saya rapikan, sudah saya pruning, sudah saya bersihkan rumput-rumput yang ada di pot, dan dikurangi juga untuk tanaman daun bawangnya ya. Ini alhamdulillah daun seledrinya juga masih subur. Ini tanaman kucai juga sudah saya potong dan sudah mulai tumbuh lagi. Dan ini alhamdulillah bayam Brasilnya mulai berkembang biak ya. Setelah penantian yang agak lama, akhirnya dia mau berdaun juga. Untuk tanaman cabai saya pindah agak ke depan agar terkena matahari yang banyak ya teman-teman. Ini ada 5 pot, terdiri dari 3 pot cabai besar, 1 cabai hijau, cabai rawit hijau, dan 1 cabai rawit putih. Untuk bagian tanaman lenca ini belum saya rapikan teman-teman, dan ini masih sangat rimbun, masih agak berantakan ya. Ini lencanya juga sudah matang-matang, ini mau saya jadikan bibit saja. Dan untuk membersihkan atau merapikan yang bagian ini perlu menyisihkan waktu yang agak banyak dan juga tenaga ekstra teman-teman. Dan untuk kegiatan kali ini berkebun mini di depan rumah, saya akan memupuk tanaman yang ada ya teman-teman. Ini saya menggunakan rebusan kacang tanah. Jadi kacang tanah yang masih ada kulitnya itu, rebusannya tidak saya buang ya teman-teman. Saya gunakan sebagai pupuk. Ini rebusan hari kemarin, jadi sudah mulai ada jamurnya. Air rebusan kacang tanahnya akan saya campur dengan air yang di ember ya. Kemudian juga saya tambahkan rendaman kulit bawang putih, dan ini sudah berumur sebulan lebih ya rendaman ini. Ini sudah jadi POC atau pupuk organik cair ya teman-teman. Dan mudah-mudahan selain jadi pupuk juga masih ada khasiat untuk pestisidanya ya, agar dia juga membunuh bakteri yang ada di tanah. Air rebusan kacang tanah ini banyak mengandung nitrogen ya teman-teman, dan sangat berguna untuk tanaman, terutama untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang berdaun, terutama sayuran ya. Air rebusan kacang tanah ini tidak saya fermentasi, tapi hanya saya diamkan 24 jam. Jadi kemarin pagi itu saya ngerebus kacang tanahnya dan saya diamkan seharian ya teman-teman. Makanya sudah keluar putih-putih calon jamur ya. Kemudian ini saya tuang air rendaman kulit bawang putih.
Ini tidak saya saring karena dipakai untuk pupuk kocor atau disiramkan ya teman-teman. Jadi tidak dipakai untuk menyemprot. Jadi kalau kulitnya terikut juga tidak masalah ya. Selanjutnya ini saya aduk sambil ditambah air agar campuran ini tidak terlalu pekat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, saya masih punya rendaman kulit pisang dan pisangnya juga. Ini akan saya tambahkan sedikit saja sebagai pelengkap pupuk cair ini ya. Ini saya tuang sedikit saja. POC kulit pisang ini sangat bagus untuk tanaman teman-teman karena mengandung kalium, fosfor, dan magnesium ya, yang tentunya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Saya sengaja menggunakan pupuk campur-campur ini ya teman-teman, karena yang dipupuk ini semua tanaman yang ada di kebun mini depan rumah. Dan tentunya macam-macam tanamannya, tidak hanya yang berdaun, tetapi juga ada yang berbuah. Terutama untuk tanaman cabai ya teman-teman, karena tanaman cabai saya sudah mulai berbuah, dan tentunya saya ingin tanaman cabainya terus-menerus berbuah dan mengeluarkan bunga ya. Agar tanaman cabainya terus berbunga, saya usahakan untuk selalu memenuhi kebutuhan nutrisinya, terutama kalium dan fosfor ya teman-teman. Nah ini tanamannya cabai saya siram, dan pemenuhan POC ini bisa diambil dari POC kulit pisang. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semua saya doakan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.